ngerasain kayak gini loh. Ini kok cobaan banyak banget. Kok cobaan nggak habis-habis banget. Pernah nggak gue gitu dengar gitu? Awal-awal dulu pertobatan ya, saya sempat bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan apakah saya kurang tulus, apakah saya kurang doa, apakah saya sudah berpuasa sekian lama, saya sudah berdoa sekian lama. Ini udah saya hitung waktu itu ada kejadian waktu itu 300 orang yang mendoakan saya setiap hari, termasuk orang-orang full gospel. Ya, teman-teman full gospel di Afrika itu satu radio yang mendoakan saya. Bayangkan Afrika kan penduduknya berpuluh-puluh juta. Teman-teman satu radio Kristen di Afrika. Satu radio Kristen di Afrika di Nigeria. Gila, terjadikah? Tidak seinstan itu, tetapi melalui proses kita dikuatkan dan menyadari bahwa Tuhan punya rencana dan justru dengan masalah itu belum berlalu, iman saya semakin dikuatkan. Bukan harusnya saya semakin merasa lemah kok. Entah kenapa saya merasa kok saya lebih kuat dari kemarin. Jadi satu poin yang penting di sini yang diambil dari pelajaran Ayub, iman kita dikuatkannya. Yes. Ayub memang dia orang yang benar, tapi itu hanya pengetahuan dia tentang Tuhan, tapi ya, terakhirnya dia benar-benar dikuatkan, dia melihat Tuhan sendiri ya. Gampangnya kan teori dan praktek kan. Ya. Dengarkan teori, lihat kan praktek. Ya. Oh, kalau ngomong sia-sia. Nah, bro. Jadi kehidupan orang Kristen ini juga sebenarnya tidak terlepas dari penderitaan, permasalahan. Ya, kan seperti yang kita sudah bicarakan itu, seperti Lazarus ya. Lazarus itu dia dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berarti kan Lazarus juga sangat mengasihi Yesus kan. Terjadi timbal balik, ada Yesus mengasihi dia mengasihi Yesus, dan Maria dan Marta. Tetapi dia harus mengalami kesakitan sampai mati ya. Tetapi di situ Tuhan menunjukkan kuasanya ya. Silakan Bro Reno. Iya, tadi gue punya pertanyaan yang untuk kita semua renungkan. Tadi gue terinspirasi dari si David bilang, jika cawan ini berlalu, lu bisa bayangkan nggak kalau cawan itu berlalu? Nggak jadi keselamatan. Lu bayangkan kita semua ini kan lagi ngantri ke neraka kan, kalau tidak ada keselamatan dari Kristus. Dan Kristus tahu itu. Itu luar biasa. Lanjut dulu. Ntar lu lempar lagi dulu. Jadi suatu kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita harus berserah kepada Tuhannya, seperti tadi Yesus menyerahkan dalam doa kepada Bapaknya. Tetapi semuanya itu adalah otoritas Tuhan dalam kedaulatan Tuhan dalam mengatur hidup kita. Bro David bilang, kok sudah berdoa lama sekali kok nggak dijawab. Nah, kalau kita belum paham. Kalau saya tertarik di cerita tentang Abraham ya. Abraham ini kan masih tanda kutip ragu akan janji Tuhan terhadap Abraham. Kan dia sudah tua, sedangkan dia belum punya anak, dan yang ada dalam rumahnya itu adalah hambanya Eliezer itu. Makanya dia bilang pada Tuhan, bagaimana ini Eliezer ini akan menjadi ahli waris saya. Tuhan bilang tidak, yang menjadi ahli warisnya nanti adalah anakmu sendiri. Terus dalam hal itu Abraham masih bertanya lagi, apakah itu mungkin terjadi? Ya. Bapaknya ini kan Abraham julukannya Bapak orang beriman. Iya, Bapak orang beriman ya. Itulah memang kadang-kadang kita melihat presisinya pekerjaan Tuhan ya. Contoh waktu itu, kok bisa dia yang ada di dalam sumur mau dibunuh? Kok bisa ada orang yang lewat, tukang karavan itu yang lewat, kok bisa tepaan? Kita harus ingat zaman dahulu nggak ramai kayak di Jakarta ya. Mereka kan hidup itu jauh dari mana-mana. Kok bisa tepat dia ada di situ? Terus kok bisa tepat sih waktu dia di penjara itu si kepala penjara bisa mimpi? Kok bisa tepat dia membuatkan saat itu?
Dan kok bisa tepat raja mencari seorang nubuat? Artinya kan memang Tuhan menata sampai mereka, kan Tuhan juga bisa mengeraskan hati, dia bisa melembutkan hati sesuka dia. Betul. Tuhan merancangkan yang baik buat Bro David, juga buat kita semua. Amin, amin. Dan yang lebih pentingnya bahwa kita melaksanakan pekerjaan Tuhan, yaitu mewartakan firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kasih nyanyi ya sekali ya, yang lagu Aramaic ya. Ya, ayo dong sebagai penutup. The Lord is my life and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my life and my salvation. Whom shall I be afraid? Of whom shall I be afraid? Hosanna, Hosanna. Gitu aja. Mantap. Kita akan jam dulu. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Kita akan sharingkan suatu kesaktian dan apapun itu untuk memberkati teman-teman. Oke guys, sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Daripada dia yang banting, mendingan gue banting duluan nih.